terjadi kendala baik itu melalui sistem di mana ketika melakukan input NIM atau nomor induk mahasiswa, ketika menyertakan IPK ataupun program studi, itu terjadi kendala karena tidak berkesesuaian. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan informasi berikut penjelasan bagaimana ketika teman-teman itu melakukan pendaftaran sebagai PAPK TNI Reguler TA 2022, di mana IPK berikut program studi ataupun tahun lulus itu terdeteksi salah, tidak sesuai dengan data teman-teman, dan ketika dicek di PD Dikti itu sudah sesuai dengan data ijazah aslinya. Maka apa yang harus dilakukan? Sebelum saya menjelaskan mengenai hal tersebut, saya ingatkan bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, berdasarkan informasi yang dimuat pada laman rekrutmen-tni.mil.id/informasi/jadwal disampaikan bahwasannya penerimaan PAPK TNI Reguler TA 2022 sudah dibuka pertanggal 9 September sampai dengan 21 Oktober tahun 2022. Di mana pada tanggal tersebut dilakukan pendaftaran online dan verifikasi data di Panda masing-masing. Jika teman-teman lihat bahwasannya untuk mekanisme pendaftarannya itu ialah terdiri dari beberapa tahapan, di mana nanti teman-teman silahkan melakukan pendaftaran secara online melalui rekrutmen-tni.mil.id dan mengisi formulir registrasi. Setelah itu melakukan daftar ulang secara fisik ke tempat pendaftaran yang sudah ditentukan dengan membawa beberapa berkas asli. Nah, masalahnya ketika teman-teman melakukan registrasi secara online itu mendapati kendala, di mana masing-masing kendalanya itu seperti IPK, tahun lulus, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan data akademik. Lalu apa yang bisa teman-teman lakukan ketika mengalami kendala seperti hal tersebut? Yang pertama, teman-teman semuanya, ketika mengalami kendala seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman harus mengetahui jadwalnya, di mana jadwalnya itu per September sampai dengan 21 Oktober. Artinya, jika saat ini saya membuat videonya di tanggal 15 September, maka masih banyak waktu yang bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran. Jadi, saran dari saya, silakan akses laman rekrutmennya atau registrasi secara online-nya pada waktu-waktu yang tidak banyak pengunjungnya, maksudnya trafficnya tidak banyak. Semisal kalau kita bandingkan ketika teman-teman mendaftar di pukul 8 pagi, otomatis banyak daripada pelamar itu mengakses laman rekrutmen PAPK ini. Ketika lamannya itu banyak yang mengakses, kemungkinan besar terjadi bug, terjadi kendala. Sistemnya akan berat, servernya akan berat karena banyak pengakses. Sebagai gambaran lagi, ketika teman-teman mengaksesnya di pukul 24 atau pukul 1 malam, maka otomatis banyak daripada pendaftar itu yang sedang tidur, artinya sedang istirahat. Maka teman-teman gunakan waktu yang itu, karena memang ketika pendaftaran itu banyak yang akses, biasanya servernya akan mengalami kendala. Kendala server inilah yang biasanya menyebabkan ketika teman-teman memasukkan NIM atau nomor induk mahasiswa, itu datanya tidak berkesesuaian antara ijazah, PD Dikti, sama data yang mendaftar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Gunakan waktu yang tepat menurut teman-teman semuanya apabila nantinya mendapati bug seperti itu. Semisal teman-teman menginginkan pendaftaran di awal-awal nih, nggak mau di akhir, bisa, tetapi dengan reschedule itu tadi seperti yang saya sampaikan. Tentukan jadwal teman-teman mau melakukan registrasi. Hindari jam-jam produktif ketika nanti memungkinkan traffic daripada pengakses itu banyak. Teman-teman mau mendaftar di awal, langkah baiknya teman-teman mengaksesnya jangan awal-awal banget. Kita
pahami dulu apa yang dirasakan oleh teman-teman pendaftar di awal, baru kita pelajari, setelah itu kita baru mendaftar. Karena jika dilihat dari tanggal penerimaan, ini masih lama, cukup lama ya ini informasinya. Terus yang kedua, apabila teman-teman mengalami kendala hal demikian, sudah kado nih, sudah terjadi pendaftaran dan sudah diinputkan namanya berikut identitasnya kok masih tidak sesuai, maka yang perlu teman-teman lakukan ialah konfirmasi dengan panitia daerah. Sampaikan bahwasannya ketika teman-teman mendaftar itu datanya tidak berkesesuaian. Sedangkan ijazahnya berbunyi demikian, PD Diktinya ini sama dengan ijazah, tetapi ketika melakukan pendaftaran itu datanya tidak berkesesuaian. Maka tugas teman-teman ialah melakukan konfirmasi. Sampaikan kendala tersebut kepada panitia daerah. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya, tips bagaimana ketika melakukan pendaftaran secara online datanya tidak berkesesuaian. Jadi yang perlu teman-teman lakukan, ini bagi teman-teman yang belum mendaftar, pahami dulu nih iklim pendaftarannya seperti apa. Dari informasi media sosial mungkin banyak teman-teman yang bercerita kendalanya seperti ini, coba teman-teman pelajari dulu. Kalau sudah, itu sebagai modal teman-teman untuk mendaftar, baru teman-teman mendaftar secara online. Pastikan ketika mendaftar itu pada jam-jam di mana servernya tidak banyak yang mengakses. Jadi seperti itu ya, teman-teman semuanya informasi yang bisa saya sampaikan, tips bagaimana datanya ketika tidak berkesesuaian apabila teman-teman mau mendaftar menjadi PAPK TNI reguler tahun anggaran 2022. Mudah-mudahan momen ini menjadi momen baik bagi teman-teman yang mendaftar dan diterima, karena memang itu cita-cita teman-teman masuk sebagai anggota PAPK TNI untuk reguler TA 2022. Terima kasih semuanya, jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.